Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalatul Mukarramah dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi pengertian dari ekonomi tertutup dan kebijakan pemerintah yang sudah dijelaskan oleh dosen saya. Yang mana ekonomi tertutup dan kebijakan pemerintah juga bisa disebut dengan teori ekonomi tiga sektor. Dengan pertemuan ini kita akan membahas apa sih teori ekonomi tiga sektor itu. Teori ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Di mana penjelasan yang dari ekonomi dua sektor hanya pada rumah tangga saja, dan teori ekonomi tiga sektor meliputi perusahaan sebagai produsen dan rumah tangga sebagai konsumen dan pemerintah sebagai pengeluaran. Yang mana dalam siklus perekonomian tiga sektor, pertama itu perusahaan bisa juga menjadi pengeluaran, dan pemerintah juga bisa menjadi pengeluaran, juga bisa menjadi pendapatan. Dan yang ketiga yaitu rumah tangga. Rumah tangga juga bisa menjadi pengeluaran, juga bisa menjadi pendapatan. Kita lihat perusahaan pengeluaran pajak, mengeluarkan pajak kepada rumah tangga, yaitu bisa berupa gaji dan upah, dan juga bayar sewa, yaitu apabila perusahaan membayar sewa tanah yang sudah disewa oleh perusahaan, yang mana sawah tersebut milik rumah tangga. Dan laba, seumpamanya tim saham bekerja sama dengan rumah tangga, maka labanya dibagi dua dengan rumah tangga dari perusahaan ke pemerintah. Apabila pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan, menjadi pendapatan perusahaan. Dan adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan, yaitu yang pertama pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Dan yang kedua itu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini kan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian tiga sektor diberi nama perekonomian tertutup. Dan selanjutnya yaitu aliran baru dalam siklusi aliran pendapatan. Yang pertama itu membayar pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah menjadi pendapatan pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yang menjadi pembelian barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Dan selanjutnya itu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, dan yang kedua membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan dengan rumus, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku dengan rumus Y sama dengan C tambah S tambah T, yaitu membiayai konsumsi. Adapun syarat keseimbangan, yang pertama itu penawaran agregat, yang kedua yaitu sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku bersama. Dan selanjutnya itu pajak langsung dan tidak langsung.
Adapun yang pertama itu pajak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang kedua yaitu pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama itu pajak regresif, dan yang kedua pajak proporsional, dan yang ketiga yaitu pajak progresif. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, yaitu pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah pajak sehingga pendapatan disposable itu turun ke konsumsi, dan tabungan juga turun karena sudah membayar pajak itu, yaitu otomatis pendapatan itu dikeluarkan. Jadi, di mana perusahaan itu ada sektor pemerintah, juga ada sektor rumah tangga yang akan mengeluarkan pendapatan dan akan mendapatkan pendapatan perusahaan. Yang mana ekonomi tertutup dengan kebijakan 3 sektor dengan adanya perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga negeri, baik itu impor dan ekspor. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.